Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Para pemirsa Al-Uswah yang saya ikuti live streaming yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terjadi kesalahan teknis dalam live streaming tadi, maka insyaallah kita akan lanjutkan kembali live streaming kita atau pembacaan kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Kita telah sampai di waktu yang kelima, yakni hal yang kelima yang harus diingat oleh penuntut ilmu, yaitu ayuqassama awqata lailihi wa naharihi. Dia harus membagi waktu malam dan siangnya. Wa yajtan ma baqiya min umrihi, dan dia benar-benar harus mengambil faedah yang banyak dari umurnya, sisa-sisa dari umurnya. Fa inna baqiyatal umri la qimata lah, karena sisa-sisa umur ini la qimata lah, tidak ada harganya. Maksudnya benar-benar berharga ya. Dan tidak ada yang bisa menggantikan waktu ini. Oleh karena itu dulu Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, ya bena Adam innama anta ayyam, wahai anak Adam, sungguhnya engkau ini adalah kumpulan hari-hari. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du, kalau sudah berlewati satu hari maka hilang sudah waktu ini. Nah, ini maksud daripada beliau. Subhanallah. Lalu beliau mengingatkan, muallif mengingatkan, wa ajwadu al-awqati lil hifzi, dan waktu yang paling baik untuk menghafal adalah al-ashar, yaitu waktu-waktu sahur, walil bahsi al-abkar, dan untuk meneliti itu di waktu pagi, walil kitabati wastan nahar, dan untuk menulis itu di siang hari, walil mutala'ati wal mudaqaratil lail. Adapun untuk mutala'ah, memperpanjang pembahasan, memperdalam itu, wal mudaqarah, dan memperkuat ilmu dengan teman dengan cara saling berdiskusi, itu cocoknya di waktu malam. Wa ajwadu amakinul hifzi wa ajwadu amakinil hifzi, tempat yang paling baik untuk menghafal adalah al-ghurab, yaitu rumah-rumah dalam ruangan. Wa kullu mawdhi'in ba'idin 'anil muhyat, dan setiap tempat yang jauh dari hal-hal yang melalaikan, bisa menghancurkan fokus seseorang untuk menghafal. Wala yuhsinul hifdha bihadratin nabat, tidak bagus menghafal itu di tempat-tempat yang ada tumbuh-tumbuhannya, wal hadrah, dan banyak pepohonannya yang hijau-hijau, wal anhar, atau di sungai-sungai, tidak bagus menghafal. Begitu juga dojijil aswat, di tempat yang bising, cocok untuk menghafal, kata beliau. Wasadis, yang keenam, ayuqallilal akla wasyarab, dan menyedikitkan makan dan minum. Kenapa? Kata beliau, fa inna syab'a yamna'u minal ibadah, karena terlalu kenyang itu menghalangi orang untuk beribadah, wa yuskilul badana, dan membuat badan jadi berat, susah untuk bergerak. Wa min fawaidi qillatil akli sihhatul badan, dan di antara faidah-faidah dari sedikitnya makan adalah sehatnya badan. Wa daf'ul amradil badaniyah, dan itu juga bisa mencegah penyakit-penyakit yang masuk ke dalam tubuh.
Fa inna sababaha kasratul akli, yang disebabkan karena banyaknya makan, wa kasratus syarab, dan banyaknya minum. Apalagi di zaman kita ini ahlul ikhwah, yaitu zaman yang banyak sekali macam-macam makanan instannya, bermacam-macam bumbunya, subhanallah. Bahan kimianya tentunya lebih banyak yang makanan-makanan yang diawetkan dan seterusnya. Kama qil, sebagaimana seorang penyair berkata, fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakunu min at-ta'ami wasyarab. Sungguhnya penyakit itu kebanyakan yang engkau lihat itu berasal dari makan dan minum. Wasihhatul qulubi min at-tughyan wal batar. Dan juga sedikitnya makan bisa membuat orang itu hatinya menjadi bersih, sehat dari penyakit-penyakit kejahatan, jahat, ingin berbuat jahat, atau ingin menolak manusia. Walam yura, oleh karena itu tidak pernah dilihat ahadun minal awliya, salah satu dari wali-wali Allah, wal a'immah, atau dari para imam, wal ulama, atau dari para ulama, wal al akhyar, yang baik-baik, yattasib, mereka memiliki kebiasaan, au yusab, atau mereka disifati memiliki sifat kasratul akal, banyaknya makan, bikasratil akli wala humidabih, dan mereka juga tidak pernah dipuji gara-gara banyak makan. Wa innama tuhmadu bikasratil akli minad dawa, adapun yang biasanya dipuji dengan banyaknya makan itu adalah hewan-hewan seperti bahimatul an'am, onta, sapi. Kalau banyak makan malah senang pemiliknya. Allati la tuqal, karena mereka tidak punya akal, wa tursadul amal, dan mereka memang tujuannya untuk dipekerjakan. Wasabi', hal yang ketujuh yang harus diingat oleh seorang penuntut ilmu adalah ayyukhadha nafsahu bil wara', dia harus benar-benar bisa wara', wal ihtiyat fi jami' sya'nihi, wa yataharra al halal fi ta'amihi, dan dia harus benar-benar hati-hati dalam segala hal-hal yang dia lakukan, dan dia harus benar-benar bisa memilih yang halal di dalam ta'amihi wa syarabihi wa libasihi wa maskanihi, di dalam makanannya, minumnya, pakaiannya, dan tempat tinggalnya, wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi, dan segala yang dia butuhkan. Yastaniru qalbuh, supaya dia bisa membuat hatinya, yastanir qalbah, dia bisa membuat hatinya bercahaya, wa yuslih qabulil ilmi wa nurihi wan naf'i bih, dan sehingga hatinya itu layak atau bisa untuk mendapatkan ilmu atau mendapatkan cahaya ilmu dan mendapatkan manfaat dari ilmu. Wa yanbaghi lahu ay yasta'mil ar-rukhas fi mawadhi'iha, dan dia harus selayaknya seorang penuntut ilmu untuk menggunakan hal-hal yang rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala pada tempatnya, indal hajati ilaiha, tatkala memang dia benar-benar butuhkan. Wa wujudi sababiha, dan ada penyebabnya, sebabnya ada. Fa inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Sungguh Allah SWT sangat senang untuk hambanya itu mengambil keringanan, rukhsah dari Allah SWT, sebagaimana Allah juga senang ketika hambanya itu benar-benar semangat ketika tidak ada hal-hal yang menyebabkan untuk adanya rukhsah. Wasamin ayyuqadil isti'mal al-mata'im allati hiya min asbabil baladah. Yang kedelapan yang harus diingat oleh seorang penuntut ilmu adalah yaitu berusaha untuk mengurangi dalam menggunakan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang membuat
menjadi bodoh gitu, menjadi bebal kepala, susah untuk encer otaknya, membuat otak itu jadi bebal gitu. Wada'ful hawas, dan tidak energik gitu, jadi lemah. Seperti apa contohnya? Ketufail khamid, seperti apel yang kecut, wal buqa wal baqala, atau juga sayur-sayuran. Wa syurbal khal, dan juga meminum cuka. Wa kadzalika ma yuksir isti'malu al-bulgham al-mubadil egzizni. Begitu juga apa yang penggunaannya itu bisa membuat badan menjadi pikiran jadi susah untuk berpikir, memuskulil badan, dan juga membuat badan jadi berat untuk bergerak. Semisal apa? Kasratil alban, tidak boleh berlebihan minum, seperti berlebihan minum susu, terlalu banyak minum susu. Sama seperti banyak mengkonsumsi ikan, terlalu banyak juga nggak boleh. Wa asbah dzalik. Begitu juga hal-hal yang semisal dari susu dan ikan. Wa yanbaghi an yajtaniba ma yurisun nisyan, dan juga selayaknya dia untuk menghindari hal-hal atau makanan-makanan yang bisa membuat cepat lupa, bil khasiyah, secara khusus, akli atharu su'ril far, seperti memakan bekasnya makanan yang sudah dimakan oleh tikus. Wa qiraatil alwah, dan juga membaca al-wahyul qabr, batu nisan, wa dukhuli baina jamalain al-maqturain, wal ilqa'ul kumal al-hayyan, dan juga mencari kutu. Kata beliau, ini bisa membuat adab mempengaruhi, sehingga orang jadi cepat lupa gitu, mudah lupa. Watasi, yang ke-9, ayuqallilu naumahu ma lam yalhaqhu dararun fi badani wa dzikr. Menyedikitkan tidur selama tidak ada mudarat di dalam badannya dan pikirannya atau otaknya. Jadi jangan terlalu banyak tidur. Wala yazida fi naumihi fil yaumi wal laila ala 8 sa'atin wa huwa sulsul zaman. Kalau bisa jangan sampai dia menambah sehari semalam itu dia tidur lebih dari 7 jam, 8 jam. Karena 8 jam ini adalah sepertiga dari waktu umurnya itu sehari semalam. Jadi kalau bisa sehari semalam itu dia tidur 8 jam. Fa in ihtamala haluhu aqall minha fa'al. Kalau memungkinkan keadaannya itu bisa untuk lebih sedikit lagi tidurnya, maka dia lakukan. Wala ba'sa ay yurih nafsahu wa qalbahu wa dhihnahu wa basrahu idza kullu syai'in min dhalika wa dhawfa bitanazzuhin wa tafarrujin fil muntazihat bihaythu ya'udu ila hali wa la yudhi'u alaihi. Dan tidak mengapa untuk mengistirahatkan jiwanya, hatinya, atau pikirannya, penglihatannya, apabila segalanya itu sudah mulai lemah, gitu misalkan, dengan cara dia dibersihkan, tafarruj, dia keluar dari hal-hal yang ya dia melakukan hal-hal yang bisa membuat dia fresh lagi, supaya dia nanti ketika dia sudah ingin kembali lagi ke dalam ketekunannya untuk ilmu, dia sudah semangat lagi. Jadi, kalau memang sudah bosan, itu hilangkan dulu rasa kebosanan supaya di-freshkan dulu. Nah, yang ke-10 yang dilakukan oleh penuntut ilmu adalah ayatrukal isyrah fa inna tarkaha min ahammi ma yanbaghi li talibil ilmi wa la siyama li ghairil jins. Ya, kita dengarkan azan dulu sedikit.
Sini dulu. Ini papa mau. Mama ambil dulu. Dikit lagi, Pak. Sedikit. Nah, ini kelihatan. Saya. Iya. Cucu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Para pemirsa Al-Syafi'i Muslimin yang Allah SWT, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada yang ke-10 yang harus diingatkan oleh para penuntut ilmu. Wal 'ashir, kata beliau al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ayatrukal 'ishrata, dia meninggalkan berinteraksi dengan manusia, terlalu banyak berinteraksi ya. Fa'inna tarkaha, karena sesungguhnya meninggalkan interaksi dengan manusia min ahammi ma yanbaghi li thalibil ilmi, merupakan sesuatu yang paling penting untuk dilakukan oleh penuntut ilmu. Wala siyama, terlebih-lebih lagi di ghairil jinsi, berinteraksi dengan lawan jenis. Khususan ini secara khusus, in katsura la'buhu wa qillat fikratuhu, kalau terlalu banyak dia bermain, berinteraksi, maka pikirannya juga semakin sedikit, maksudnya fokusnya juga semakin sedikit. Fa inna taba'a surraqun, karena tabiat manusia itu sebenarnya ingin banyak bergaul, berinteraksi dengan manusia. Tapi kalau misalkan terlalu banyak diikuti, maka dia seperti pencuri. Wa afatul isyrati diya'ul umri bi ghairi fa'idatin, dan di antara kealfaan, kekurangan orang terlalu banyak berinteraksi, bergaul dengan manusia itu adalah mengurangi umur bi ghairi fa'idatin, tanpa faidah, wa dhihabid din, dan mengurangi wa dhihabid din, dan mengurangi atau menghilangkan agama. Idza kana ma'a ghairi ahli, kalau memang bergaul itu dengan orang yang bukan ahli ilmu. Fa in ihtaja ila man yushibuhu atau man yashibuhu falyakun sahiban salih. Kalau memang memungkinkan, maka hendaknya dia berteman dengan orang yang soleh dinan, secara agama, taqiyan, bertakwa, wara'an, wara',
zakiyan dia bersih hatinya, kasirul khair banyak kebaikannya, qalilus syarr sedikit kejelekannya, husnul muru'ah banyak bagus akhlaknya, qalilul mamarat dan sedikit sekali hal-hal yang uh, menghancurkan akhlaknya. Innasya kalau dia bertemu dengan orang seperti ini, innasya dzakara maka dia akan diingatkan. Wa in dzakara kalau dia sedang ingat a'ana maka dia akan bisa membantu. Ini adalah hal-hal yang sangat penting untuk kita ingat dalam hidup ilmu bagi seorang penuntut ilmu. Maka semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan untuk mendapatkannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.